Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi bersama saya Rena Julia di channel Dosen Kece. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hukum pidana khusus. Ini salah satu mata kuliah yang ada di Fakultas Hukum Untirta. Untuk berbicara hukum pidana khusus, maka saya akan sekilas menyampaikan tentang hukum pidana. Tiga masalah pokok dalam hukum pidana. Yang pertama adalah perbuatan. Yang kedua, orang, yaitu berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Yang ketiga, pidana atau sanksi. Disingkat jadi POP. Tapi saya menambahkan satu lagi, masalah pokok hukum pidana adalah korban, sehingga menjadi 4: perbuatan, orang, pidana, dan korban. Jadi singkatannya KIPOP. Biar lebih mudah teman-teman untuk mengingat. Nah, dari dari masalah pokok hukum pidana tadi, maka kita bisa melihat terhadap hukum pidana khusus gitu. Sehingga untuk membedakannya menjadi mudah. Oke, yang pertama adalah dari pengertiannya dulu deh. Pengertian hukum pidana khusus menurut Pompe ya, mohon maaf kalau ada kesalahan pengucapan nama, menyebut dua kriteria yang menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu orang-orangnya yang khusus dan perbuatannya yang khusus. Ingat, masalah pokok pidana yang tadi ada perbuatan, ada orang. Berarti menurut Pompe, perbuatannya ini khusus, kemudian orangnya juga khusus. Oke, hukum pidana khusus di sini itu karena ditujukan kepada golongan orang-orangnya yang tertentu. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan perbuatan itu. Gitu loh. Oke. Kemudian ada Scholten. Nah, menurut Scholten, hukum pidana khusus adalah perundang-undangan bukan pidana yang bersanksi pidana. Perundang-undangan bukan pidana, tapi ada sanksi pidananya. Yang disebut juga hukum pidana pemerintahan. Nah, ini yang kemudian menjadi patokan berlaku umum atau berlaku khusus. Nah, gitu. Para ahli yang ketiga atau pakar ketiga yaitu Andi Hamzah. Nah, Andi Hamzah lebih setuju dengan memakai kriteria perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan pidana umum gitu. Untuk membedakan diri daripada hukum pidana khusus, Andi Hamzah lebih setuju dengan menyebut perundang-undangan pidana khusus. Perundang-undangan pidana khusus ialah semua perundang-undangan di luar KUHP, di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung ketentuan pidana. Nah, sedangkan kalau perundang-undangan pidana umum ya KUHP dan semua perundang-undangan yang mengubah atau menambah KUHP. Nah, itu. Jadi perundang-undangan pidana umum dan perundang-undangan pidana khusus. Sehingga dari beberapa pengertian tadi, maka secara inti hukum pidana khusus itu memiliki ciri. Yang pertama, orangnya khusus. Atau kalau mau merujuk kepada masalah pokok hukum pidana, maka hukum pidana khusus itu memiliki ciri. Yang pertama, perbuatannya khusus. Khususnya seperti apa sih? Ya nanti dia diatur di dalam undang-undangnya seperti apa perbuatannya. Yang dimaksud dengan khusus itu bagaimana. Yang kedua, orangnya khusus. Artinya subjek atau pelakunya itu khusus. Tidak semua orang bisa melakukan perbuatan itu. Kemudian yang ketiga, ciri ketiga, hukum acaranya juga khusus. Biasanya secara material menyimpang dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Nah, kalau begitu hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus itu seperti apa sih hubungannya? Ini hukum pidana umum tetap berlaku di samping hukum pidana khusus sebagai hukum pelengkap atau pengisi. Nah, itu menurut Satkesit Kartanegara. Jadi hubungannya itu hukum pidana khusus sebagai pelengkap atau pengisi dari hukum pidana umum. Gitu. Karena tadi kan perundang-undangan khusus itu adanya di luar KUHP yang sebelumnya belum diatur kan. Maka dia menjadi hukum yang melengkapi gitu. Sehingga hukum pidana, walaupun disebut hukum pidana khusus atau disebut perundang-undangan pidana khusus. Oke. Itu tadi materi tentang hukum pidana khusus. Jadi teman-teman udah tahu ciri dari hukum pidana khusus itu adalah yang pertama perbuatannya khusus, kemudian orangnya khusus, yang ketiga sanksinya juga khusus. Biasanya dia memiliki jenis sanksi yang khusus, jenis sanksi baru. Misalnya ada pidana uang pengganti, kemudian ada pidana rehabilitasi gitu. Nah, ada jenis pidana yang tidak diatur di dalam KUHP. Kemudian bisa jadi korbannya juga tertentu. Ada korban yang individu, ada korban masyarakat, begitu ya. Nah, kemudian hukum acaranya juga khusus. Dia bisa saja menyimpangi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan pertama materi hukum pidana khusus. Mudah-mudahan bisa menjadi dasar ketika kita mempelajari materi-materi selanjutnya. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.